Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muda yang dimuliakan Allah, dimanapun kita berada, keberadaan kita semoga selalu mendapat ridha dan izin Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dimudahkan dalam mengamalkan kebaikan-kebaikan baik pribadi atau kebaikan-kebaikan sosial. Sahabat muda yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Imam Hasan Al-Basri didatangi oleh seseorang seraya mengeluh keadaan hidupnya. Yang pertama, orang yang pertama bertanya, "Ya Imam Hasan Al-Basri, kami datang ingin mengeluhkan tentang musim penceklik ini. Tanaman kering, makanan sulit, kelaparan terjadi di mana-mana, hujan tidak turun." Kemudian Imam Hasan Al-Basri menjawab, "Beristighfarlah engkau kepada Allah." Pulanglah orang pertama ini, datang orang kedua seraya mengeluhkan tentang kemiskinannya, kok tidak kunjung usai. Bahkan nyaris setiap apa yang dikerjakan tidak seperti bagaimana teman-teman yang lain barangkali. Kemudian Imam Hasan Al-Basri menjawab, "Beristighfarlah engkau kepada Allah." Mendengar jawaban itu, si penanya kedua kembali pulang. Sesaat kemudian datang orang yang ketiga. Sama, "Wahai Imam Hasan Al-Basri, saya ingin mengeluhkan kenapa kami belum dikaruniai keturunan." Imam Hasan Al-Basri menjawab, "Beristighfarlah engkau kepada Allah Azza wa Jalla." Baru penanya keempat datang, "Ya Imam Hasan Al-Basri, saya ingin mengeluhkan tentang kebunku yang kering, air sulit, bagaimana mungkin panen melimpah? Andaikan juga panen, hasilnya sedikit." Mendengar keluh kesah masyarakat yang ada saat itu, Imam Hasan Al-Basri sama jawabannya, "Beristighfarlah engkau kepada Allah." Mendengar jawaban, antara jawaban dari 1 sampai ke 4, Ar-Rabi bin Al-Sabih, salah satu murid Imam Hasan Al-Basri, bertanya, "Wahai Imam, kenapa engkau menjawab sama dari pertanyaan pertama sampai keempat? Beristighfarlah engkau kepada Allah. Ada apa gerangan?" Kemudian Imam Hasan Al-Basri menjawab, "Aku tidak menjawab sesuai nafsu keinginanku, tapi aku menjawab sesuai perintah Allah Azza wa Jalla. Karena Allah berfirman dalam surah Nuh ayat 10 sampai 11, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar." Maka aku katakan, istighfarlah kalian kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghaffar, maka Dia akan mengampuni dan Dia Maha Pengampun.
Wa yursilis samaa 'alaikum midrara. Niscaya dengan sebab istighfar inilah Allah akan mengirimkan hujan dari langit, yumdidkum, yang melimpah. Yang pertama. Yang kedua, dengan sebab istighfar, kata Imam Hasan Al-Basri, wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah akan memperbanyak harta kalian dan anak keturunan kalian, anak-anak kalian. Berikutnya yang ketiga adalah wa yaj'al lakum jannat. Dan Allah akan menjadikan kebun-kebun kalian. Wa yaj'al lakum anhar, kebun-kebun yang awalnya kering menjadi hijau. Yang awalnya kering, di dalamnya ada sungai-sungai yang dilihat secara jarak jauh cukup menyenangkan dan banyak ibrah yang terkandung di dalamnya. Sekilas ini jawaban Imam Hasan Al-Basri bahwa istighfar adalah kunci meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sebab ikhwani fiddin, sahabat muda yang dimuliakan Allah, kita tahu kita adalah manusia yang lemah, yang tidak luput dari kesalahan, baik itu sengaja ataupun tidak. Karena memang faktor dan unsur manusia ini adalah mahallul khata' wal nisyan, tempat salah, keliru dan lain sebagainya. Maka kata Imam Hasan Al-Basri, istighfar, karena dengan istighfar kita akan dimudahkan mendapatkan kebaikan-kebaikan, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Demikian sahabat muda, semoga ada hikmah dan manfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.